Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, hidup di dunia tidak akan pernah sepi dari ujian dan cobaan. Terkadang kita ditempa suatu ujian yang membuat kita gelap mata, sehingga tak jarang kita seperti pohon-pohon yang roboh, tidak kuasa menahan terpaan angin karena sang akar yang tidak kokoh menghujam tanah. Kita ingin hidup seperti rumput yang tidak akan diterpa angin kencang. Namun rumput pun sama, ia diinjak, ditimbun, ditebas, bahkan dibakar untuk kemudian terhempas menjadi debu. Jika memang dunia dan isinya adalah ujian untuk manusia, maka sepatutnya manusia harus tidak salah sikap menyikapi ujian yang datang merintangi hidupnya. Ujian tidak selalu berupa penderitaan, kemiskinan, kesusahan, atau bahkan beban hidup yang menghimpit badan. Tetapi kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan itu juga ujian yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Ketika kita diuji dengan kesenangan dan kekayaan, sebenarnya Allah ingin tahu apakah kita bersyukur atau kita terlena dengan kesenangan itu. Dan tatkala kita diuji dengan penderitaan dan kemiskinan, Allah pun ingin melihat apakah kita bersabar atau justru jatuh tersungkur menukar harga dirinya hanya untuk meraih bahagia. Kita merasa saat kita mengalami penderitaan, disitulah kita sedang diuji. Tetapi ketika kita dalam situasi yang beruntung, sedang bergelimang kebahagiaan, kita menganggap hidup kita jauh dari ujian. Pantaslah jika kemudian kita lalai, terbang ke awan dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang muncul adalah kesombongan, keangkuhan, dan sifat keserakahan. Berapa banyak orang yang lulus saat diuji dengan penderitaan, karena penderitaannya membawa ia taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berapa banyak orang yang gagal saat menghadapi ujian kesenangan hidup, karena kesenangan hidupnya telah menutup mata hatinya dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ringannya timbangan ujian yang dihadapi manusia akan bergantung kepada kadar iman yang dimiliki seseorang. Seandainya kita menemui ujian hidup yang sangat berat, sesungguhnya itu adalah keberuntungan bagi kita. Karena itu sebuah pertanda iman kita bisa diperhitungkan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru kita berburuk sangka kepada Allah dan menganggap kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik ujian yang mendera kita, Allah telah menyiapkan pahala besar dan diangkatnya derajat kita. Karena dosa-dosa yang akan terkuras dengan kesabaran yang kita tampilkan
di saat Allah menghujani kita dengan ujian-ujian yang menyakitkan. Pun demikian, ketika kita tetap bersyukur dalam ujian kesenangan dunia, maka Allah akan menggantikannya dengan pahala yang besar dan diangkatnya derajat kita. Yakinlah bahwa yang Allah timpakan kepada diri manusia, apapun ragam ujiannya, semua sudah diukur dengan kemampuan yang dimiliki manusia. Tidak mungkin bagi Allah memberikan ujian yang di luar kemampuan seorang manusia. Hadis berikut ini patut kita resapi bersama. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma 'idhamil balaa'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sahita falahus sukhtu. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan dari hamba-Nya kebaikan, maka Dia mempercepat siksanya di dunia. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba-Nya keburukan, maka Dia menangguhkan balasan dosa, sehingga Dia akan membalasnya pada hari kiamat. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sesungguhnya besarnya pahala itu dilihat pada besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu umat, maka mereka akan diujinya. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang marah, maka Allah juga akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.